Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreatif Dakwah Channel, channel di mana tempat belajar desain grafis, animasi dan juga teknologi seputar dakwah Islam dan juga berisi informasi umat Islam dunia. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share kepada teman-teman agar channel ini memberikan manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari musibah wabah ini. Dan mari kita doakan saudara kita yang terjangkit wabah, semoga Allah sembuhkan. Juga bagi mereka yang sudah wafat karena wabah ini, kita doakan semoga mereka mendapatkan kesyahidan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasannya 5 kematian yang mendapatkan syahid karena diantaranya adalah akibat taun atau wabah. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut menikmati videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel dakwah ini agar kami terus membuat konten yang bermanfaat buat umat. Sahabatku sekalian, Ramadan kali ini tidak seindah yang kita rasakan. Tidak seperti Ramadan sebelumnya. Kita bisa leluasa beribadah di masjid bersama-sama jemaah yang lainnya, berjamaah sholat tarawih, tadarus bersama, dan sholat berjamaah yang lainnya, hingga membuat kajian kultum dan kuliah subuh. Tentunya Ramadan kali ini kita tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah itu. Ramadan kali ini sungguh menyedihkan, karena kita tentunya tidak akan bertemu orang tua di kampung halaman pada saat Idul Fitri, karena ada larangan mudik atau pulang kampung, karena bisa menyebarkan virus COVID-19 ini yang bisa membahayakan masyarakat di pedesaan dan menyebar luas tidak terkendali. Sahabat, Rasulullah SAW sudah memberikan anjuran jika terjadi wabah di suatu negeri atau daerah yang sedang terjangkit virus taun atau wabah. Dan saat ini anjuran pemerintah lockdown atau mengunci menutup akses wilayah adalah bagian dari anjuran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan termasuk berdiam diri tetap di rumah merupakan bagian dari lockdown, dan juga anjuran social distancing atau pembatasan sosial merupakan anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dari Usama bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wabah penyakit taun adalah siksaan yang dikirim kepada suatu kelompok Bani Israel atau orang sebelum kalian. Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian datang ke daerah tersebut. Sedangkan jika kalian ada di dalamnya, maka kalian harus tetap di dalamnya, tidak boleh keluar dari daerah itu. Hadis riwayat Bukhari. Taun dan wabah juga terjadi pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an, di mana saat itu wabah melanda negeri Syam, dan sahabat Umar radhiyallahu an hendak menuju ke sana. Dan setelah mengadakan pertemuan dan atas saran sahabat Abdurrahman bin Auf yang mendengar Rasulullah SAW melarang mendatangi daerah yang terkena wabah, maka perjalanan tidak dilanjutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya. Sahabatku sekalian, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Semua solusi permasalahan kehidupan ada pada agama yang agung ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menurunkan wabah ke suatu negeri, pasti sudah ditentukan obatnya. Sudah ditentukan wabah itu kapan diangkat kembali, dan tentunya akan menjadi hikmah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan terus beribadah di masa sulit. Yakin Allah akan sembuhkan negeri ini. Sahabatku sekalian, ada yang paling penting dalam menjalani hidup di saat wabah ini, yaitu yang pertama, optimis dan selalu berprasangka baik. Ini sangat penting agar kondisi ruhani kita kuat dan bertambah keimanan, sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun wabah ini memang menakutkan, tapi jangan sampai menggoyahkan ruhani kita, sehingga kita jadi berpendapat buruk yang terjadi di masa yang akan datang.
Ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada ramalan yang buruk, dan yang membuat kagum adalah al-fa'lu, optimis. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-fa'lu adalah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab At-Tib. Jadi sahabatku sekalian, di masa wabah ini penting bagi kita untuk selalu berpikiran positif dan berkata yang baik agar kita bisa menenangkan jiwa dan selalu optimis bahwasannya kehidupan harus terus berlanjut walau di masa sulit seperti sekarang. Dan yang paling terpenting ternyata kesembuhan jasmani itu bermula dari rasa perasaan ruhani yang baik, menjaga hati dari sifat menyerah dan malas, serta menumbuhkan semangat menjalani hidup. Insya Allah akan Allah sehatkan jiwa raga kita. Sahabatku sekalian, setidaknya 5 kali terjadi wabah yang tercatat dalam sejarah di masa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang tertulis dalam kitab Al-Isa'ah lil Asrati Asy'ah yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Muhaqqiq Muhammad bin Rasul Al-Husaini pada tahun 1040 Hijriah. Disebutkan bahwa taun yang paling berbahaya dalam Islam ada 5, yaitu yang pertama, taun Sirawai. Kejadian ini pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kedua, taun Amwas pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketiga, taun Al-Jarif terjadi pada Ibnu Zubair. Keempat, taun Fatayat yang terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dan kelima, taun Ashraf. Dan dalam sejarah modern juga mencatat salah satu wabah yang menelan 50 juta penduduk bumi adalah wabah flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919. Namun demikian sahabatku, sekali lagi, setiap wabah dan penyakit yang Allah ciptakan hendaknya tidak perlu ditakuti dengan kepanikan yang berlebihan, karena sesungguhnya yang menciptakan dan mengatur akan menyebarnya wabah ini serta kematian seorang hamba hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di tangan Allah lah segala urusan hidup makhluk di seluruh alam ini, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, baik makhluk yang besar sampai makhluk yang paling terkecil sekalipun virus, tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, wabah dan penyakit lainnya sudah dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya tidak ada penyakit yang menular kepada badan yang sehat dan tidak ada ramalan buruk setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabatku sekalian, yakinlah wabah ini akan diakhiri oleh yang baik, berita yang baik, kondisi yang baik kembali. Wabah ini adalah sebagian pengelebur dosa hambanya. Wabah ini Allah lagi memberikan seleksi keimanan kepada kita. Siapa di antara kita yang paling beriman dan berserah diri kepadanya? Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah ini akan segera berakhir. Wabah ini akan segera Allah angkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, insya Allah. Ada hadis yang menerangkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika terbit bintang suraya, maka diangkatlah penyakit di setiap negeri. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Musnad Abu Hanifah. Namun demikian, keterangan dan tujuan hadis di atas dalam perdebatan di kalangan para ulama, karena bisa jadi bintang atau gugusan yang akan terlihat nanti tidak terlihat di belahan bumi yang lain. Dan tujuan hadis di atas adalah bersifat global, tidak hanya pada urusan penyakit, namun juga pada tumbuh-tumbuhan, apalagi dikaitkan dengan wabah corona atau COVID-19. Ini belum bisa dipastikan kebenarannya.
Wallahu a'lam. Sahabatku, apapun yang terjadi, ketika wabah ini ada, maka kewajiban kita hanya satu, yaitu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Karena tidaklah setiap ujian merupakan seleksi Allah akan keimanan dan kekuatan ketakwaan kita kepadanya. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ujian ini memang terasa berat, namun demikian kita harus terus berdoa seraya memohon ampun kepadanya. Semoga Allah segera mengangkat ujian ini